Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Mu'azzah al-Adawiyah, sufi perempuan yang merindukan kematian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua maupun muda, baik orang sehat ataupun orang sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari, dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu kan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Jumu'ah, ayat 8. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 78. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 145. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keleluasaan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Hibban dan Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, hadis nomor 1222. Mengingat kematian akan menimbulkan rasa khawatir di dunia yang fana, karena kita akan menuju negeri akhirat yang abadi. Kematian tidak mengenal usia, waktu, ataupun penyakit tertentu agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Manusia tidak pernah lepas dari kondisi lapang dan sempit, sehingga dengan mengingat kematian, maka manusia tidak akan terlena ataupun berputus asa dari takdir. Manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah segera bertaubat, yang kedua hati qanaah, yang ketiga giat beribadah. Bagaimana dengan manusia yang mengharapkan kematian segera datang?
Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena mara bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap mati, hendaklah berdoa. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian lebih baik bagiku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Janganlah salah seorang kalian mengharapkan dan berdoa atau memohon kematian sebelum waktunya tiba. Sungguh, bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, amalnya terputus. Sungguh, umur orang mukmin itu menambahkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya manusia senantiasa bersabar dengan ketetapan dari Allah Ta'ala dan senantiasa istiqamah di jalannya. Janganlah berputus asa, karena sesungguhnya putus asa itu memberikan peluang kepada setan untuk melemahkan hati manusia. Berikut kita akan membahas kisah seorang sufi perempuan. Beliau adalah Mu'azzah Al-Adawiyah. Selain Rabi'ah Al-Adawiyah, banyak tokoh-tokoh sufi perempuan yang dapat dijadikan suri tauladan dalam menempuh jalan spiritual. Dalam Al-Mutabaqatu Al-Kubra, Imam Sya'rani menyebutkan beberapa tokoh sufi perempuan. Di antaranya adalah Mu'azzah Al-Adawiyah. Bernama lengkap Mu'azzah binti Abdullah Al-Adawiyah, merupakan tokoh sufi perempuan asal Basra. Beliau adalah sosok sufi perempuan yang selalu mengingat Allah. Setiap detiknya, ia tidak ingin berada dalam keadaan lupa terhadap Tuhannya. Konon, setiap matahari terbit, ia tidak akan tidur sampai matahari terbenam. Dan setiap malam tiba, ia tidak akan tidur sampai subuh tiba. Begitu seterusnya. Hal itu ia lakukan agar selalu mengingat Allah dalam setiap detik kehidupannya. Salah seorang khadam beliau bercerita, pada saat malam hari, ketika ia merasakan ngantuk, ia akan mengelilingi rumahnya dan berkata, "Wahai jiwa, tidur sudah berada di depanmu." Tiada hentinya ia mengelilingi rumahnya sampai subuh tiba. Ia khawatir mati dalam keadaan tidur dan lupa kepada Allah. Dalam urusan ibadah, Mu'azzah tidak kalah hebatnya dengan sufi dari kalangan laki-laki pada umumnya. Asiyah binti Amr Al-Adawiyah meriwayatkan, Mu'azzah salat sehari semalam sebanyak 900 rakaat, dengan membaca 1 juz Al-Quran di setiap rakaatnya. Subhanallah. Selain itu, ia tidak melihat langit selama 40 tahun. Ia juga pernah berkata, "Aku heran pada mata yang tidur, padahal ia tahu waktu tidur yang panjang adalah di dalam kubur yang gelap." Riwayat kezuhudan Mu'azzah Al-Adawiyah juga tak kalah hebatnya dengan kisah-kisah kezuhudan sufi laki-laki. Abdullah bin Umar Ar-Riqashi bercerita, Mu'azzah pernah mengalami sakit perut, maka kemudian temannya mendapatkan dokter untuk memeriksanya, dan akhirnya dokter bilang dia harus minum khamar. Karena mendengar hal itu, lantas Mu'azzah berkata, "Duhai Allah, jika engkau meyakini hal itu atau khamar halal bagiku, maka minumkanlah itu padaku dan sembuhkan aku. Jika tidak, maka palingkanlah khamar dariku." Mu'azzah menikah dengan seorang tokoh sufi juga, yakni Silah bin Ashim, sufi masyhur dari kalangan tabi'in. Meski sudah menikah, kehidupan sufistik Mu'azzah sama sekali tidak berkurang. Apalagi dia dikaruniai seorang suami yang juga sufi. Meriwayatkan, saat malam pertama, sepupu Silah menyediakan pemandian air panas untuk mereka dan menyiapkan kamar pengantin yang indah dan harum. Tapi yang terjadi, Silah dan Mu'azzah justru melewatkan malam penting itu dengan beribadah semalam suntuk. Mereka salat hingga pagi tiba. Mengetahui akan hal itu, sepupu Silah sangat kecewa. Ia datang menghardiknya. Maka Silah bin Ashim angkat bicara. "Tadi malam engkau sediakan untukku pemandian panas yang membuatku mengingat neraka. Lalu kau masukkan aku ke kamar yang membuatku mengingat surga. Maka surga dan neraka itu memenuhi pikiranku hingga pagi." Dari perkawinan itu, Mu'azzah dan Silah dikaruniai seorang putra. Ketika ia sudah dewasa, Silah membawanya mengikuti sebuah perang. Mereka berdua sama-sama gugur di sana.
Mendengar hal itu, perempuan-perempuan di Basra berdatangan ke rumah Mu'azzah untuk menyampaikan belasungkawa. Mu'azzah menyambut mereka. Aku ucapkan selamat datang jika kalian ke sini untuk mengucapkan selamat kepadaku. Kalau bukan untuk itu, pulanglah kalian. Setelah ini aku tidak menyukai hidup melainkan sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah. Semoga Allah mengumpulkan aku dengan suami dan anakku di surga. Semenjak suaminya meninggal, ia tidak tidur di ranjang lagi sampai ia meninggal. Demikianlah kisah sufi perempuan yaitu Mu'azzah Al-Adawiyah. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.